soalnya. Kita mulai gitu, Bapak Ibu. Siap. Betul kita. Kita 5 orang. Pak Beni belum ada tuh. Pak Beni belum komen apa belum ada gitu? Pak Beni? Wajah tuh. Udah, Pak. On. Saya nggak Pak. Saya off-kan kameranya soalnya jaringannya jelek sini. Oke. Kita fasilitator gitu ya. Iya. Anggap aja kita cek guru penggerak. Anyaran, Pak. Guru anyaran, Pak. Oke, itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat Bapak Ibu. Amin. Sehat, Pak. Yang sakit ya semoga diberikan kesembuhan. Amin, ya Allah. Saya sudah mengalami menjadi pasien COVID. Oh. Alumni, Pak. Ya, alumni. Pas seleksi wawancara itu, wawancara calon guru pendamping itu. Ya, Bapak Ibu ya, kita saling mendoakan itu saja. Ini Pak Tanto ada, Pak Fendi, Bu Amber, yang semangatnya luar biasa. Hadir. Perasaan ya biasa aja loh Pak saya itu. Pak Beni Keradenan. Ya Pak, ya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya hari ini mau mengantarkan Bu mengalami pada masa-masa seperti ini, pandemi COVID-19 yang sudah mungkin 1,5 tahun kita alami, dan karena kita semuanya adalah guru, tentu punya pengalaman-pengalaman, dan saya ingin menggali itu. Nah, tapi saya paparkan, saya tampilkan dulu slide saya. Seluruh mic boleh diaktifkan ini. Ini boleh kita akan waktunya tidak lama ya, dan kita akan banyak sharing, tanya jawab begitu. Ya, 10 menit, hanya 10 menit. Belum tampil ya? Belum. Belum. Oh. Malah nyuting ininya sendiri. Awake dhewe. Nah, ini yang nggak boleh nih, jeda terlalu lama. Ya, ini nggak ketemu-ketemu. Sudah Bapak Ibu? Ya, Pak. Siap, sudah. Ya. Sebelum kemana-mana ini, mungkin bisa dikomentari dulu. Bapak Ibu disaksikan gambarnya. Setahu saya gajah itu 4, tapi ini kok jadi mungut ya aku ya. 9 Pak artinya Pak. Itu tak hitung ada 9 aja.
Ya, Pak Beni 9, Bu Ambar. Belum. Lagi Belum bingung yakin? ngutang ini. Ini berarti Waduh. nggak hanya satu gajah ini. Ya. Pak Tanto mulai berpikir. Itu halusinasi mata saja itu. Kalau halusinasi mata saya 9. Pak Pendi yang sedang berjuang berapa ini? 4. Kalau orang biologi bilangnya mesti 4 kalau satu gajah. Tapi itu enggak loh, Pak. Nek di Iya. 4 Itu 4, Bu. Tapi halusinasi mata saja kita mengatakan itu 9 atau 8. Kalau mata saya halusinasi itu 9. Baik. Ya. saya cocokkan gambarnya gini. Ini ya memang tetap 4. Karena memang satu gajah itu kakinya 4. Ya, baik, ini tidak akan kita jawab pada pertemuan ini ya. Nanti menghabiskan waktu. Kita jawab lain kesempatan ya. Kita lanjut ya, itu sebagai intermezzo saja. Ya. Nah, ini kaitannya dengan belajar masa pandemi. Ini meme yang banyak beredar ya, terutama di kalau guru SMA tidak ya, SMA SMK. Ini yang jelas bukan anak saya, Pak. Kalau anak saya suka banget belajar di rumah. Oh ya, Pak Beni, Pak Wendi, bagaimana? Ada anak kecil di rumah? Ada, Pak. Ada. Ya, lebih senang sekolahan, Pak. Di rumah ya. Pak Tanto, Pak Fendi ini mic-nya belum ini. Iya, maaf. Gimana Pak Fendi dengan meme Kenapa ini? Pak ini? Udah matikan. Pak Tanto dulu. Pak Tanto silakan. Oh iya. Oh. Terus yang Pak mengerjakan Tanto kelas berapa kok malah nge-game? Oh ya, terima kasih Bapak Ibu. Tapi apakah memang ada di sekitar rumah, sekitar lingkungan panjenengan yang punya ini fakta ya, apa atau bukan ini? Fakta. Fakta ada, ya. Fakta. Bu Ambar nggak ada masalah, Bu Ambar itu ya. Anak saya soalnya SMP kelas 3, Pak. Dia belajar di rumah lebih suka, juga kadang karena dia pengurus OSIS sering ke sekolah, jadi ya ketemu temen di rumah dia belajar juga. Anak saya tuh mau kayak apa, enak aja. Cuman kalau saya tanya, ini kan udah mau ada wacana mau masuk sekolah, dia nanya ke saya, Mama gimana, udah boleh masuk sekolah? Mama izinin saya masuk sekolah belum ya? Selama belum aman, Mama nggak izinin gitu. Nah kamu gimana? Kalau lebih suka belajar di rumah gitu. Oke, Bu. Pak Beni gimana? Pak Beni? Kalau saya waktu itu sekolahan, Pak. Tiap hari saya sekolahan. Banyak, Pak. Banyak sekarang anak-anak kita yang sudah mulai bosan dengan belajar di rumah. Memang faktor psikososialnya sangat menentukan juga. Oke, kita bahas nanti di slide berikutnya, ya. Oke. Nah, kalau sekarang masa seperti ini, di dalam diri Bapak Ibu apa yang berubah? Tidak hanya soal belajar ya, mungkin bisa yang lain juga dalam soal pembelajarannya. Apa? Kalau Pak Tanto apa yang berubah dalam diri panjenengan? Oh, ada perasaan kecewa begitu ya? Ya, oke. Kalau Pak Bu Ambar gimana nih? Kalau yang berubah pada diri saya, ini ya
kayaknya IT gitu ya. IT mulai harus banyak berubah karena nambah bikin untuk ngajar ya. Jadi ketika dulu saya nggak bisa bikin Google Classroom, nggak bisa pakai Jimit, itu belajar untuk itu ya. Kemudian yang jelas menghadapi anak-anak SMA itu juga kita kan nggak bisa cuman sekedar monoton seperti biasa. Jadi saya harus mulai memikirkan ketika jarak jauh gini apa yang bikin anak-anak itu nggak bosan dengan KPM saya. Jadi harus bervariasi gitu. Oke, Pak Beni gimana? Menyangkut rutinitas atau yang lain? Iya, Pak. Oke, kalau saya jelas satu IT saya perlu mau tidak mau harus saya kembangkan, saya harus banyak belajar tentang IT. Kemudian yang kedua tentang ini Pak, menantang kita sebagai guru untuk bagaimana membuat proses belajar itu lebih menarik, lebih menantang, kreativitas kita itu untuk seperti itu. Banyak belajar lagi, jadi memacu kita untuk banyak belajar dan belajar lagi Pak. Itu semangat dan yang berubah dari saya Pak. Terima kasih. Dalam pengaturan waktu kerja tidak ada masalah ya? Kalau pengaturan nggak ada masalah. 24 jam. Malah justru 24 jam gitu ya. Nah, gimana? Ini tidak disebut ini tadi. Belum Pak. Itu kan baru pada pertama atau dua itu belum Pak. Kalau kita tuh malah justru Pak, manajemen kerja kita itu juga tidak seperti yang kemarin kita malah 24 jam penuh dengan konsentrasi yang luar biasa. Oh ya. Kalau pas Jimit kita bisa langsung tahu anak yang nggak masuk berapa gitu ya. Tapi kalau ke ngirim materi ke Google Classroom, kemudian anak-anak suruh absen, kita harus rekap link dari link absen itu butuh waktu lagi kan? Oke, itu sebagai guru ya. Ya, oke. Nah, ini mungkin lebih spesifik ya Bapak Ibu ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan terkait pembelajaran? Kan boleh dibilang ada e-learning atau katakanlah PJJ gitu ya. Maka seperti Bu Ambar terdorong untuk menyelenggarakan PJJ, tapi mungkin awalnya kesulitan dalam ini ya. IT-nya ya awalnya, kalau sekarang sudah lanyah. Di sisi lain ada yang melakukan pembelajaran tatap muka, karena nyatanya kalau saya sendiri melihat ada sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip berani nekat untuk menyelenggarakan. Kalau di Bapak Ibu, apakah mutlak itu PJJ online, daring, atau sesekali menyelenggarakan ini tatap muka? Mungkin dari Pak Beni dulu, Pak Beni. Oh iya Pak, dulu ada Pak, ya masa-masa pandemi awal itu teman-teman guru itu melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Tapi pada bulan apa Pak? Bulan apa itu dulu? Sekitar semester kemarin Pak, tahun ajaran kemarin gitu Pak. Oh iya. Ada teman-teman guru yang melakukan pembelajaran di kelas dan itu ditegur kepala sekolah. Dan sampai saat ini ditegur tidak diperbolehkan. Sampai saat ini ya sekolah saya nggak berani memasukkan siswa untuk pembelajaran di kelas. Tapi kalau untuk Pak, untuk pengumpulan tugas itu diperkenalkan. Ada ya. Terima kasih Pak. Oke. Untuk pengumpulan tugas saja Pak. Oh, untuk pengumpulan tugas saja. Pak Tanto gimana SD? Terus disikapi bagaimana sekolahan? Oh, mandek akhirnya. Oh. Alasannya tentang lapangan. Oke. Ini tahun
ini 2 tahun pelajaran baru sama sekali masih daring. Masuk, Mas. Oh gitu, ya ya ya. Enggak. Oke. Oke. Ya ora apa-apa. Nah, oke, saya bisa tangkap ini. SMA 1 no problem? Yang jelas dari awal tidak boleh Nggak boleh ya. Nggak, betul-betul nggak boleh. Kepala 100%. sekolahnya juga, kepala sekolahnya betul-betul nggak berani karena Purwodadi kan termasuk yang memang zona merah. Jadi kita semuanya PJJ, ya saya model sinkronus asinkronus. Jadi ketika saya kasih materi, kasih LKPD di Google Classroom, mereka baca, ngerjakan, biasanya kirim video gitu ya, kerjakan, ada waktu itu, kirim link absen, jadi tetap harus absen di jam KBM saya. Nanti pas sinkronus kita bahas soal-soal itu aja. Model saya gitu, atau nanti ganti ada praktikum juga, saya kirim link materi untuk mereka lakukan di rumah, nanti laporan gitu. Ada juga proyek bikin video, ada juga bikin infografis. Jadi harus gonta-ganti tiap bab itu kreatif ini, kreatif sekali. Saya hanya ide aja, yang lakukan kan siswa. Saya hanya ini gitu. Oh Bu Ambar ini kondang kreatifnya kok. Oke, saya bisa menangkap ya Bu Ambar. Sekarang ini dari selatan ini, gimana nih? Terima kasih Pak atas waktunya. Kalau tempat saya, sekolah saya itu kepala kita, pasukan kita, pemimpin kita adalah loyalitas tegak Pak. Artinya bahwa memang kebijakan dari provinsi tidak boleh, kita tidak boleh. Walaupun kemarin kita sudah mencoba untuk membuat surat untuk pengajuan, mencoba tatap muka terbatas, tidak diperbolehkan, tidak mau melaksanakan. Termasuk saya sebagai wakil kurikulum juga tidak mau karena tidak ada jaminan hukumnya dari pusat. Kalau ada apa-apa itu, karena apa? Karena kalau penjagaannya terjelek. Kemudian kalau PJJ ini yang sekarang ini Pak, PJJ kita itu lebih kita variatif. Sekarang ini kalau kemarin kebijakan pembaru boleh tatap muka virtual, guru untuk melakukan pembelajaran tatap muka virtualnya kapan, sinkronnya kapan, akhir kapan kita jelas tahu. Sekarang yang lebih menarik lagi Pak itu Pak. Memang satu hari tidak ada 2-3 jam pelajaran, ada 3 pelajaran, tidak semuanya ada 2 yang sinkronus, ada 2 yang tidak sinkronus jadwal Pak. Terima kasih Pak. Baik. Bu Ambar, seandainya diberi kesempatan, silahkan sekolah mau milih bagaimana? Mau daring, mau tatap muka, atau blended itu yang katanya, blended learning? Kalau saya sih selama belum aman, saya pilih PJJ. Dulu waktu ada isu-isu nanti mau PJJ, saya bilang sama saya, kalau belum divaksin saya nggak mau. Gitu. Saya pokoknya nggak mau beresiko karena anak-anak itu udah kan nggak ngerti kita. Jadi kalau suruh memilih sebelum dinyatakan memang boleh tatap muka, saya akan tetap memilih PJJ. Kita bisa, meskipun waktu saya juga lebih banyak tersita dengan PJJ ini. Tapi saya cari sehat itu lebih. Pak Tanto, ya sing wani nganakke tatap muka. Oh ya.
Iya. Oh ya. Mm-mm. Ya, kayaknya iya. memang kalau SD daring itu masih ini ya Pak ya. Iya. Ada problemnya di situ ya, sulitnya di situ ya. Hmm. Oh iya. Oh Itu iya. di tetangga saya sampai malah anak-anaknya yang SD gitu akhirnya diikutkan bimbel. Oh bimbel, bimbel, berani Iya, bimbel. malah pada bimbel akhirnya. Jadi saya yakin nih, ini sekolahan diliburkan malah bimbelnya lah ramai. Oh iya iya iya. Pak Beni masih Halo, Mbak. monitor. Siap. Pak, kalau pandemi seperti ini Ya, positifnya apa Pak bagi pembelajaran itu? positifnya Yang jenengan alami. kayak alami apa positifnya ya? Positifnya ya kita belajar di rumah aman, anak-anak kita juga aman. Tapi kebanyakan Pak, kebanyakan malahan kalau pembelajaran seperti PJJ ini anak-anak cenderung sakar PJJ Pak. Oh Ketika gitu ya. iya, misalkan jumlah siswanya 36 gitu Pak, yang masuk paling-paling 30 Pak, yang 6 itu entah kemana gitu. Nah. Terus ya satu-satu SMA 1 Purwodadi nggak ada masalah itu? Itu sama sebenarnya beberapa sama Pak ya. beberapa sama. mapel itu udah sampai, tapi kalau saya kemarin itu makanya saya biar anak-anak masuk di jam KBM saya memang kasih sanksi itu. Jadi dari awal memang sudah ada kontrak belajar. Jadi ketika PJJ ini anak-anak nggak sekedar absen itu tetap harus saya. Oh iya, wah. Gitu. Jadi ya akhirnya kalau di kelas saya ya dari dulu sih saya kan terkenal disiplin, tapi saya kayaknya tidak boleh itu kan ketika belajar itu ya. Disiplinnya terdengar sampai toroh itu. Jangan sampai anak-anak ini ya, saya lihat yang di mapel-mapel lain kan di kami kan ada grup-grup guru pengajar kelas 11, kelas 12, kelas 10 gitu ya. Nanti pada laporan tiap hari itu anak sekian nggak ikut PJJ, nggak ada keterangan, itu saya prihatin seperti itu. Saya kayaknya ini ya harus cari terobosan tanpa harus memberi punishment, tapi anak-anak tertarik lagi ya. Ya, Pak Pendi, sorry, maaf mengganggu nih. Yang problem Pak apa Pak? Yang paling sulit apa Pak selama pandemi ini pembelajaran? Terus Pak Pendi menyikapinya seperti apa? Itu strategi khususnya apa ini? Berbagi ke kita ini. Sulit Pak, yang jelas kalau yang pertama kalau guru kan kita bisa kondisikan. Yang tidak bisa kita kondisikan jauh, artinya kita tidak bisa mengendalikan secara penuh adalah siswa Pak. Siswa yang ikut pembelajaran itu mau tidak mau dengan kondisi seperti ini, secara psikososial dia sudah bosan, di rumah juga sudah tidak terkendali dengan orang tua, juga kurang istilahnya kurang keterlibatan aktif lagi, sehingga ini menjadi kendala kita. Maka kalau kita sekarang ini untuk mengendalikan anak-anak Bapak Ibu, untuk mengendalikan, maka ini kita juga Pak Bu. Jadi wali kelas itu akan setiap minggu itu laporan pada kita kurikulum untuk mengecek siswa-siswa yang bermasalah dalam pembelajarannya. Jadi guru-guru mapel itu akan laporan pada wali kelas akan menghimpun, kemudian di setiap hari Jumat kita adakan istilahnya koordinasi wali kelas dengan semua bapak guru termasuk kurikulum, itu yang penting sekali untuk ditindaklanjuti. Biasanya memang kadang kita juga tahu sendiri, kadang motivasi anak, semangat anak kadang juga naik turun itu biasa, dan itu tantangan kita Pak. Tantangan kita untuk mensikapi bagaimana. Kalau memang guru bisa kita kendalikan lah kalau guru, tapi kalau siswa karena
kita aja yang kelas 10 tidak tahu seperti apa, yang kelas 11 juga tidak tahu seperti apa siswanya secara fisikal ya, tidak tahu. Maka kita juga sulit untuk mengendalikan anak. Tapi kita tadi koordinasi dengan orang tua itu kita intensif Pak. Berarti kita adakan WA group, mana guru juga akan terlibat di WA group siswa dan orang tua. Itu yang menjadi kita kerjakan sekarang ini Pak. Terima kasih Pak. Monggo. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu saya yakin bisa menyaring, bisa menyimpulkan problem pembelajaran kita masa pandemi ini dengan pola daring, dengan ada yang mencoba tatap muka, tapi mungkin agar ada titik temu, mungkin Pak Tanto bantu menyimpulkan Pak Tanto. Sebagai sekolah nekat ini ya. 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 Jadi pola apapun mestinya menyesuaikan kondisi peserta didiknya ya. Oh gitu. Kita sepakat itu ya. Oke. Oke. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang mau komen ini terakhir sebelum saya tutup soal kaki gajah? Jumlahnya berapa? Ya 4 Pak. Ya 4 Pak. Saya katakan ya 4. Cuma halusinasi mata kita 9. Oh ya. Sudah dipikir di rumah di sebagai oleh-oleh dari saya. Itu saja pertemuan kita Bapak Ibu, tentu ada kekurangannya dan ini sebagai bagian dari belajar memfasilitasi. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Fasilitator.